Duka tengah menyelimuti keluarga Tisa Biani, di mana sang ayah Bobby Begjawarasno baru saja meninggal dunia di usia 55 tahun pada 2 April kemarin akibat serangan jantung saat tertidur. Tentu, Ramadan tahun ini pun menjadi Ramadan paling memilukan bagi keluarga Tisa. Mengingat sosok sang ayah tak lagi menemani saat sahur dan berbuka mereka lantaran kepergiannya yang begitu mendadak. Usai Tisa mengungkapkan kepergian sang ayah, Ibunda Tisa pun juga menceritakan kepergian sang suami. Lalu seperti apa tangis Ibunda Tisa yang begitu pecah saat beliau mengenang masa-masa indah bersama almarhum sang suami dan harus mengikhlaskan kepergian sang suami untuk selama-lamanya. Tak ada firasat akan kepergian sang ayah. Namun benarkah semenjak pulang dari umroh, ada perubahan sikap yang dirasakan oleh Tisa terhadap almarhum? Seperti almarhum yang rajin beribadah ke masjid hingga ingin memelihara kucing. Dan bagaimanakah dengan Dul Jailani atas kepergian ayahanda Tisa yang cukup mendadak? Hingga membuat Dul pun tidak bisa lagi merasakan keramahan sosok ayah calon mertuanya tersebut. Lalu, seperti apakah support Dul dan juga Bunda Maya untuk menguatkan Tisa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bobby Begjawarasno, ayah Tisa Biani, pada hari Minggu 2 April lalu menghembuskan nafas terakhirnya bertepatan di bulan suci Ramadan. Ditinggalkan begitu mendadak mengingat sang ayah meninggal usai sholat subuh dan tengah tertidur, tentu menjadi pukulan berat bagi Tisa dan keluarga. Apalagi bagi Ibunda Tisa, Dian Estining Adi. Di depan tim Intens Investigasi, Dian pun juga menceritakan mengenai kepergian sang suami yang semasa hidupnya mempunyai riwayat penyakit jantung, di mana tahun 2017 silam sempat terkena serangan jantung. Belum, kayaknya serangan jantung ya. Memang Om ada jantung waktu tahun 2017 itu serangan pertama. Tapi alhamdulillah, maksudnya kembali normal ya gitu. Jantung karena malamnya tuh kayak nggak enak gitu badannya, tapi tante sempat kasih minyak kayak putih gitu. Terus tante tanya mau ke dokter enggak, karena kan emang deket ya di sini. Terus dia bilang nggak mau gitu, nggak usah. Kayaknya sih nggak ada feeling ya, maksudnya ya biasa aja, semua berjalan seperti biasa gitu. Gak ada feeling, biasa aja gitu. Di sahur tuh biasanya nggak ngantuk, cuma pada saat itu tuh ngantuk banget gitu. Nah terus udah gitu Titi pesen sama Om tuh jam 4.40 nanti subuh bangunin gitu. Terus Om sempat jawab iya gitu. Nah tapi pas tante kayak merasa dibangunin cuma setengah sadar. Tapi tante bangun tuh pas ada suara, kayak ada suara ngorok gitu deh. Ya mungkin kena serangan jantung ya. Nah, pas tante bangun-bangunin udah nggak itulah. Ya, itulah kronologi yang diungkap oleh Ibunda Tisa. Ia pun juga mengungkapkan kesedihannya yang tidak terkira lantaran melihat sang suami yang sudah terbujur kaku di tempat tidur tanpa berpamitan. Tangis sang bunda pun pecah saat ia mengenang masa-masa indah bersama almarhum sang suami semasa hidupnya, hingga di saat sang suami berpulang. Dian pun harus mengikhlaskan kepergian suaminya untuk selama-lamanya. Banyak banget sih ya, karena tante emang
sama om tuh selalu seringnya bersama-sama terus ya. Pokoknya banyak deh. Tentu juga nggak mau ingat. Harus ya. Tapi mungkin karena baru kemarin masih kenapa gini, kenapa gitu. Tapi kalau lagi sadar ya ini semua itu emang udah takdir kan. Emang harus diterima. Dia lebih sayang, kita sayang, tapi kan Allah lebih sayang. Tak hanya itu, kepergian sang suami juga membawa suasana keluarga semakin berbeda, di mana tak bisa lagi berkumpul di momen Idul Fitri nanti, hingga sholat Id dan makan lontong opor pun hanya dilakukan bertiga. Ya rencana sih biasa, maksudnya biasa aja, maksudnya kita memang keluarga besar di sini, ya udah gitu aja sih, rencananya nggak macam-macam juga. Nah, tanpa om nih, belum ngerasain, tapi baru membayangkan sih, kayak nggak sanggup gitu sih. Kalau buat om, ya semoga semoga diterima di sisinya, diampuni dosanya. Buat Tisa ya, sama kakak pokoknya life must go on gitu. Lalu benarkah semenjak pulang dari umroh, ada perubahan sikap yang dirasakan oleh Tisa terhadap almarhum? Seperti halnya almarhum sang ayah rajin beribadah ke masjid. Bahkan sang ayah pun ingin memelihara kucing. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Ya, tak ada firasat yang dirasakan Tisa Biani dan keluarga bahwa almarhum akan pergi secepat ini di usia 55 tahun. Pasalnya, semasa hidupnya, Tisa pun memiliki begitu banyak kenangan dengan sang papa tercinta. Seperti halnya beberapa waktu lalu, di mana mereka pun bisa menjalani ibadah umroh bersama ke Tanah Suci, dan juga momen di malam pertambahan usia Tisa, di mana mereka duduk bersama dan menonton video klip milik Doel. Dan menjelang akhir hayatnya, Tisa pun mengingat di mana sang papa yang semakin terlihat sering beribadah ke masjid, serta memiliki keinginan untuk memelihara kucing dan makan bersama dengan anak-anaknya. Karena itulah, bagi Tisa, kehilangan papa tercinta sangatlah berat. Iya sih, firasat nggak ada karena memang apa ya, papa itu orangnya suka bercanda aja sih gitu, dan setelah pulang umroh kemarin tuh liburan terakhir gitu bareng keluarga ya, memang lagi sering rajin sholatnya di masjid. Nah walaupun memang biasanya kan sholat ya paling mentok-mentok di rumah gitu, tapi ini lagi pengen ke masjid terus kayak nggak tahu ya, terus pengen melihara kucing, terus pokoknya nggak nyangka aja sih gitu, firasatnya juga nggak ada karena kan papa juga, aku udah tahu papa sakit gitu, jadi firasat kayak omongan-omongan nggak ada. Emang kita udah kayak temen sih, hubungannya bukan kayak bapak anak, jadi bercanda-canda biasa. Pesan almarhum sih enggak yang kayak oh kamu harus ini, kamu harus itu. Emang meninggalnya tuh mendadak banget, nggak disangka-sangka. Jadi sign juga paling ya kayak maksud tanda-tandanya ya kayak apa ya, mungkin disuruh lebih banyak jadi orang yang mandiri kali ya gitu, walaupun perempuan. Itu aja sih pesan-pesan yang kayak menandakan dia mau meninggal sih enggak sih, alhamdulillah.
ya seperti apa pastinya sih sedih, tapi kan ini udah takdir dari Allah gitu. Dan aku juga orangnya tipe orang yang selalu percaya sama hikmah dari setiap kejadian gitu. Jadi kalau emang papa meninggal ya ya udah gitu, percaya aja pasti ada hal baik ke depannya. Bukan sesuatu hal yang harus diratapi karena setiap manusia pasti akan meninggalkan dunia ini gitu. Pasti perlu adaptasi gitu, tapi alhamdulillah aku sama kakakku udah diajarin jadi cewek yang maksudnya harus mandiri dan gak manja gitu, karena kan memang orang tua kita kan udah semakin berumur, jadi ya jangan mengandalkan orang tua sih gitu. Kepergian sang ayah bagi Tisa merupakan sebuah pukulan berat. Namun, Tisa pun bersyukur. Di tengah kesibukannya, ia pun masih sempat melihat sang ayah di hari-hari terakhirnya. Seperti halnya diungkap oleh sang ibu, di mana Tisa seperti diberi jalan untuk bertemu sang ayah sebelum akhirnya meninggal dunia. Padahal saat itu, Tisa pun mempunyai jadwal syuting yang padat. Sebenarnya masih ada kerjaan di Palangkaraya, cuma memang ada kerjaan juga di Jakarta satu hari itu. Nah besoknya tuh harus pulang, harus balik ke Palangkaraya lagi. Ya jadinya alhamdulillah ya ada kayak jalannya gitu. Dia dari bandara langsung ke tempat kerja yang dituju, sampai jam berapa. Jadi nggak pulang dulu, langsung baru pulang. Dan kita sempat buka bareng, terus papa ya udah buka bareng, sempat ditanyain sama Tisa mau makan apa gitu. Ya namanya sewajarnya bapak dan anak perempuan ya. Ya cuman mungkin Tisa udah tertempa kali. Kalau menurut tante malah dia yang menguatkan tante sih. Iya, supaya ya udah papa insya Allah bagus meninggalnya di bulan yang baik. Dan bagaimanakah dengan Dul Jailani atas kepergian ayahanda Tisa Biani yang cukup mendadak, hingga membuat dirinya tidak bisa lagi merasakan keramahan sosok calon mertuanya itu. Lalu seperti apa support Dul dan Bunda Maya untuk menguatkan Tisa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Kesedihan atas meninggalnya ayahanda Tisa Biani juga dirasakan oleh Dul Jailani. Bahkan, ia pun sampai izin dari tempat syuting untuk datang secara langsung ke kediaman Tisa dan menyampaikan bela sungkawa serta memberikan dukungan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pada momen itu, Maya pun juga turut hadir ke rumah duka untuk bertakziah. Lalu, seperti apakah Dul dan Bunda Maya mengenal sosok almarhum semasa hidupnya?
Mas. Ya Bunda. Bunda. Ke dalam Bunda. Dalam Bunda. Aku lihat di Instagramnya Tisa, pas begitu mulai kan langsung, loh ini ya aku lihat WhatsApp, Tisa udah ngabarin dari pagi dan aku tidur kan, dan tidur juga udah ngabarin tapi aku juga masih tidur, jadi baru taunya siang menjelang sore lah gitu. Tapi makanya langsung sini. Aku pernah ketemu sekali, makanya tadi aku bilang sama ibunya Tisa bahwa wah saya belum terlalu mengenal baik ya. Kalau mamanya Tisa kan udah sering chat ya gitu. Kalau bapaknya kan saya nggak pernah, jarang banget. Jadi agak wah belum kenal lah gitu. Kalau kamu langsung pulang. Dan alhamdulillahnya juga PH-nya baik ya. itu termasuk PH yang mempunyai simpatik dan empatik gitu ya. Jadi alhamdulillah diizinkan untuk pulang dan besok kembali kerja. Alhamdulillah. Agak kaget karena pamit ya. Ya shock juga sebenarnya. Sekarang gitu. Ya kita hanya bisa doain aja. Ya pasti seneng ya, maksudnya bersyukur jadi terhibur juga. Ya memang seperti biasanya Mas Dani dan Bunda itu ya baik gitu sama Tisa sama Tante gitu aja sih. Ya seneng aja. Om Dani dan semua yang datang kan support bagi Tante juga ya gitu. Maksudnya menguatkan Tisa, kakak, Tante yang kita cewek-cewek gitulah ditinggal. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.